Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 9. Bian sampai mengabaikan Omah Rati yang menelponnya. Bikin makin pusing aja. Bian menjatuhkan tubuhnya di sofa. Tadi saja ia tidak bertemu dengan Fikra karena anak itu seperti tahu Bian akan datang, makanya kabur lebih dulu. Sedangkan di dalam kamar Hanin masih menangis. Ia memang sedih dan sakit hati dengan perkataan Omah Rati, tapi lebih dari itu, ia merasa kecewa karena memiliki hidup seperti ini. Memiliki orang tua tapi serasa yatim piatu. Ia bahkan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari mereka yang bergelar sebagai orang tuanya. Gue harus balik ke rumah saat gue sukses, biar gue bisa bungkam mulut mereka. Hanin mengusap kasar air matanya. Ia menguatkan dirinya. Ia tidak boleh lemah karena perjalanan hidup masih panjang. Ia juga ingin hidup dengan normal meski tidak bersama dengan orang tuanya. Yakin di masa depannya nanti akan ada lelaki yang bisa membahagiakan Hanin. Harapan Hanin untuk membahagiakannya adalah pasangannya, karena ia bahkan tidak memiliki keluarga yang menyayangi dirinya. Setelah lama ia bergelut dengan perasaannya, gadis itu memutuskan untuk keluar dari kamar. Matanya menangkap Bian yang tertidur di sofa, masih dengan setelan kantornya. Lelaki itu ketiduran, bahkan sepatunya saja belum dilepas. Beginilah Bian jika sudah malas, tidur saja memakai sepatu. Pantesan aja nyebelinnya nggak ada obat, mungkin turunan dari neneknya. Celetuk Hanin lalu melangkah ke dapur. Perutnya sudah keroncongan, meminta untuk diisi. Hanin jajan di sekolah pun seadanya karena ia tidak mau menghamburkan uang pinjaman yang diberikan oleh Bian. Masalahnya tidak tahu kapan Hanin bisa mendapatkan pekerjaan. Hanin tidak akan mungkin terus menumpang dan mengandalkan Bian yang notabene adalah orang lain. Semoga aja ada yang mau nerima anak sekolah kayak gue kerja, gumamnya sambil mengambil pel. Lo bikin masalah ya, tuding Viren pada saudara kembarnya itu. Main nuduh aja lo, masalah apa? Mana ada gue bikin masalah? Viren mencibir. Bang Bian tadi kesini pasti karena lo bikin masalah sama dia. Gak mungkin Bang Bian datang bagi-bagi buta cuman mau numpang makan di sini. Kalau gue cerita nanti lo malah ember lagi. Tawa Viren pecah. Yang ember itu lo. Jangan bilang rahasia Bang Bian bocor gara-gara lo. Tebaknya, gue nggak sengaja, tapi seenggaknya dengan itu Bang Bian bebas dari perjodohan yang dibuat oleh Omah. Bang Bian punya cewek. Ya, bilang aja gitu. Mami tahu? Enggak lah. Kalau Mami tahu yang ada nanti mereka dinikahkan paksa lagi. Siapa yang dinikahkan paksa? Suara itu membuat keduanya berjengit kaget. Mereka sontak menoleh ke sumber suara. Papa Rafael menatap bergantian kedua putranya itu. Kenapa diem? Ngomongin siapa sih? Mukanya serius banget. Ngomongin kucing yang dinikahkan paksa, Pak. Celetuk Fikra. Tapi tadi kok sebut-sebut Mami sih? Viren, Papa tahu kamu gak bakal bisa bohong. Papa Rafael semakin mendesak. Pak. Viren gelagapan. Anu apa? Viren menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Fikra melotot menatap Viren, memberikan kode agar tidak bicara apa-apa. Aku lupa sesuatu, aku ke kamar dulu ya Pak. Viren langsung kabur. Aku mau cuci motor, ujar Fikra lalu ikut melengos. Papa Rafael hanya geleng-geleng kepala. Mereka kayak siapa sih? Ngeselin banget. Saat ini mereka bisa menyimpan rahasia, tapi lambat laun juga pasti akan ketahuan, apalagi jika Papa Rafael cerita pada Mami Safa.
Sudah pasti akan diulik oleh wanita parubaya itu. Om, tas aku di mobil. Lah, terus? Hanin menghentakkan kakinya kesal. Aku mau berangkat sekolah nih, seragamnya juga ada di sana. Ya udah, ambil aja. Susah banget sih. Nggak bisa ngambilnya. Nyusahin banget sih lo. Bian bangkit dari kursi dan beranjak ke arah kamar untuk mengambil kunci dan menyerahkannya pada Hanin. Gadis itu tidak mengambil kunci yang disodorkan oleh Bian. Ia malah menggelengkan kepalanya. Aku nggak tahu mobil om yang mana. Bian menghembuskan napas kasar. Tanpa bicara lagi, ia melangkah keluar apartemen. Tapi Hanin tidak mengikuti dan berniat untuk mandi. Karena merasa Hanin tidak ada di belakangnya, ia langsung membalikkan tubuhnya. Bocah gesrek, dia nyuruh gue ambilin tasnya. Sunggut Bian lalu kembali masuk dan memanggil-manggil nama gadis itu. Apa om? Jangan teriak-teriak, aku dengar kok, sahut Hanin dari dalam kamar mandi. Keluar lu, kurang ajar nyuruh-nyuruh gue. Bian mengetuk pintu kamar mandi keras saking kesalnya. Kesabaran Bian itu setipis tisu. Apa sih om? Mata Bian membulat sempurna refleks. Ia menutup kedua matanya dengan tangan. Lo sengaja keluar dari kamar mandi pakai handuk doang? Hanit mengeringit. Ia melihat tubuhnya yang terlilit handuk. Emang kenapa? Om bilang gak ada yang bisa dilihat dari bocah bau kencur kayak aku. Ya santai aja kali. Apaan tadi om teriak-teriak? Meski Bian bicara seperti itu, ia tetap lelaki normal yang tidak boleh melihat sesuatu seperti ini. Bisa saja setan sedang lewat. Bagaimana jika dibisik dan akhirnya tergoda? Keduanya akan menyesal nantinya. Nggak jadi, sono masuk lagi. Bian membalikan tubuhnya dan berjalan cepat. Kakinya tidak sengaja terkena kaki kursi, membuatnya mengumpat sambil meringis. Sedangkan Hanin yang melihat itu hanya cekikikan, mentertawakan Bian. Takut si beruang semakin marah karena ditertawakan, Hanin kembali melanjutkan acara mandinya. Dia benar-benar bikin gue kesel pagi-pagi ini. Dengan kaki yang sedikit diseret, Bian berjalan ke sofa dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Dahinya mengeringit saat merasa menduduki sesuatu. Ia mengangkat sedikit pantatnya untuk menarik yang mengganjal. Lelaki itu melempar begitu saja pelindung wanita di tangannya. Emang itu bocah, simpen kacamata sembarangan. Gerutu Bian. Siapa lagi yang bertamu? Terdengar bunyi suara bel. Dengan malas, ia harus berjalan dengan kaki yang berdenyut menuju pintu apartemen. Tubuhnya membeku. Ia merasa sulit untuk menelan ludahnya sendiri melihat sosok yang berdiri di balik pintu apartemen. Dengan cepat, tanpa memperdulikan rasa sakitnya, ia memungut apa yang tadi dilempar dan juga teman-temannya yang masih berada di atas sofa. Melemparkan ke dalam kamarnya karena jaraknya lebih dekat daripada kamar Hanin. Ia pun memberitahu Hanin untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Jangan sampai mengundang kecurigaan, padahal saat itu Hanin sedang menggunakan sampo dan ia dilarang menyalakan air. Akhirnya harus memejamkan mata sampai Bian kembali memberikan instruksi lagi. Ini nih, nggak enaknya numpang di tempat orang, batin Hanin. Suara bel kembali berbunyi. Iya, sebentar. Bian memindai seisi ruangan. Jangan sampai ia mendapati hal-hal semacam tadi. Setelah memastikan semuanya aman, ia pun membukakan pintu untuk sang tamu istimewa. Pantesan mimpi indah, ternyata pagi-pagi kedatangan bidadari, ucap Bian menyambut saat pintu terbuka, membuat si wanita melemparkan senyum termanisnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa sholat zuhur, makan siang, kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.